Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Nah, di sini saya Ryan Fauzan selaku mahasiswa yang kuliah di salah satu universitas yang ada di Kalimantan Utara. Nah, di sini saya akan melaksanakan wawancarai kepada siswa yang sedang melaksanakan pembelajaran daring. Nah, maka dari itu untuk menyingkat waktunya, mari kita ke lokasi. Di matematika, hal sulit apa yang Anda rasakan? Sulitnya dalam memahami pembelajaran matematika. Pelajaran matematika tuh kan kami hanya diberikan sebuah dokumen atau filenya saja. Kami sulit memahaminya karena kami tidak mengerti maksudnya ini gimana sih, apa sih, kenapa sih. Nah, di situ kami belajar aktif. Tapi kalau di tatap muka, sulitnya itu kadang gurunya itu menjelaskan sekilas. Jadi hanya rumus ini kerjakan, tiba-tiba soal. Jadi kami mau ngerjakan bingung, nggak kerjakan juga bingung. Bagaimana pembelajaran daring atau pembelajaran online selama pandemi ini, menyenangkan atau tidak? Kalau menurut saya pribadi, Ya, menurut pendidikan secara online ini ya ada plus dan minusnya. Secara online tuh kan pasti membutuhkan biaya data, ya. terus juga jaringan. Nah, kan ada yang daerah pelosok atau enggak, itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Baik, di sini saya akan mengambil kesimpulan bahwa dari dua narasumber tadi sebelumnya itu ya yang hanya menyampaikan kita dapat menyimpulkan yaitu susahnya jaringan saat melaksanakan pembelajaran. Ya, memang dalam suatu pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh memang harus perlunya nama jaringan. Sebab apabila tidak ada jaringan, maka kita tidak akan bisa mampu mengikuti pembelajaran tersebut. Kan tidak mungkin kan kalau kita menggunakan surat atau apa untuk mengirim ke sekolah sembari kan tidak mungkin. Maka itulah sekarang sudah zamannya era 4.0, era teknologi, maka hanya perlu bisa melakukan di rumah saja atau di mana saja harus memiliki jaringan. Nah, di sini siswa yang tidak memiliki jaringan itu kan terkadang ada di daerah 3T, yaitu terdalam, terluar, dan terjauh lah. Intinya Nah, situlah susahnya juga jaringan dalam pembelajaran. Kedua, guru hanya memberikan materi berupa PDF atau Word per poin dan tidak ada media pembelajaran berupa video, audio, dan sebagainya. Nah, di sini guru hanya memberikan PDF dan Word. Yang mana PDF dan Word itu memiliki hanya beberapa materi dan penjelasan. Namun penjelasannya ini terkadang siswa sulit memahaminya karena memang hanya berupa tulisan. Maka dan guru yang tidak ada media, bro. Maka dari itu media ini sangat penting dalam menjabarkan materi berikut. Menjabarkan dari materi yang ada di PDF atau Word. Sebab apabila tidak video, tidak ada media berupa video, audio, dan sebagainya, kemungkinan dari 100% dari semua siswa yang mengikuti pembelajaran tidak semua memahami karena hanya memberikan beberapa materi. Tidak semua ya, kadang yang memahami itu hanya anak-anak yang merasa unggul, yang merasa bisa langsung memahami dalam waktu dekat, atau juga ada juga yang susah memahami karena caranya hanya menyampaikan berupa PDF atau Word. Di sini yaitu terakhir yaitu pembelajaran online tidak maksimal, ya karena dalam pembelajaran itulah kita dapat menyimpulkan apa kita dapat mengambil masalah juga, karena pembelajaran yang tidak maksimal itu karena melalui pembelajaran online yaitu kurang efektif dan sebagainya. Analisis masalah dari berdasarkan masalah yang berikut yang tadi kita dapat menganalisis beberapa masalah, yaitu pertama jaringan. Itu pentingnya internet. Menurut Bayard dan Hasan 2019, yaitu pentingnya dalam pembelajaran online yaitu yang berbeda
peserta didik kurang rasa puas karena materi disampaikan telah diorganisasikan dengan baik. Nah, ini karena internet itu sangat penting yang disampaikan, maka dalam media pelajaran tanpa menggunakan internet itu juga menjadi masalah. Kedua, menurut Fahmi Abidin yang mengatakan tentang jaringan juga tentang media pembelajaran yang kurang efektif karena dalam kurang efektif atau kurang maksimal. Itu yang mengatakan saya rasakan sendiri dan beberapa keluarga dan teman-teman yang terdapat ada beberapa kendala, di antaranya ketika seorang pendidik menyampaikan pembelajaran melalui SPAD atau sistem bersama, sistem pembelajaran jarak jauh ini atau learning, maka peserta didik harus mengakses internet yang tentunya membutuhkan jaringan yang stabil untuk menerimanya. Namun tidak semua peserta didik dapat mengakses jaringan tersebut karena ada yang berasal dari daerah 3T yang terjauh gitu. Nah, jadi maka menurut saya ini pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini tidak maksimal karena tidak semua peserta didik itu memiliki sebuah jaringan. Terus media pembelajaran menurut Heinz. Nah, di sini menurut Heinz ini juga menyampaikan pendapat bahwa media pembelajaran menyebabkan siswa kurang paham peserta didik mengenai pembelajaran disampaikan oleh guru dan dapat menghambat penyampaian pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, menurut Heinz ini juga menyampaikan pembelajaran tanpa menggunakan media pembelajaran itu juga siswa pertama siswa kurang memahami materi. Yang kedua, dalam proses pembelajaran KBM juga siswa dalam mencapai pembelajaran guru tidak sampai maksimal karena hanya menyampaikan berupa materi dan tidak tahu guru apakah murid itu memahami atau tidak. Nah, terus dari penaparan analisis masalah dari kedua narasumber tersebut, maka disimpulkan bahwa masalah pembelajaran matematika secara online di tengah COVID-19 ini adalah masih kurang dan belum tepatnya pemanfaatan teknologi berupa aplikasi pendukung pembelajaran yang memfasilitasi siswa dapat bertatap muka langsung dengan gurunya. Hal ini kemudian berdampak pada siswa menjadi pasti turunnya kepercayaan diri siswa dan prestasi belajar yang tidak mengalami peningkatan yang akhirnya mengarah pada proses pembelajaran yang tidak aktif baik di siswa maupun gurunya. Itu solusi permasalahan tersebut yaitu pengembangan media pembelajaran. Nah, solusi yang saya paparkan yaitu menggunakan aplikasi Zoom. Mengapa saya mensolusikan menggunakan aplikasi Zoom, yaitu penggunaan aplikasi Zoom ini seperti hanya dilaksanakan dalam kelas, bisa bertatap muka. Apakah guru itu bisa melihat apakah dia mampu memahami atau tidak. Dan di sini juga menggunakan aplikasi Zoom juga memang perlu juga jaringan. Namun kita ketahui kalau untuk mencapai maksimal tidak memang perlu namanya jaringan karena ini hanya khusus bagi yang saya ulangi lagi, dalam aplikasi Zoom ini proses belajar mengajar dari proses itu bersifat efektif dan efisien. Alasannya yaitu ini dapat memuat serta memfasilitasi kebutuhan peserta pembelajaran. Dalam pembelajaran daring juga mampu menciptakan suasana pembelajaran efektif. Jadi di sini dalam pembelajaran online ini kita bisa bertanya langsung kepada guru hanya seperti yang dilakukan saat melaksanakan pembelajaran di kelas, yang mana kita hanya bisa langsung tanya langsung mengenai materi yang kita tidak bisa memahami. Itulah masalah yang hasil saya paparkan mengenai pembelajaran daring jarak jauh ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.